gol, ada yang bilang sebelumnya dikritik bahwa musim lalu Lautaro Martinez mencetak 19 gol tuh karena Lukaku. Tetapi dengan 2 gol tadi ke gawang Milan, Lautaro Martinez berarti musim ini juga sudah mencetak 19 gol. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Ngantuk tapi puas banget. Kalau yang gue tonton tadi malam sih Inter ngebantai Milan 3-0. Tapi bagi anak-anak Milan tadi malam itu Milan kalahnya cuma 3-1 setengah gitu ya. 1 setengah karena 1 gol dianulir. Kemudian setengahnya lagi Kessie hampir gol, tapi kan disapu oleh Ivan Perisic. Tapi ada yang bilang juga tadi malam Milan menang epic comeback 3-4 setelah Inter unggul 3-0. Mereka mencetak 4 gol lagi, 4 pencapaian, yaitu mereka clean sheet 7 pertandingan atau 6 pertandingan berturut-turut. Kemudian Tomori Kalulu duet center back terbaik tahun ini. Kemudian Hakan Çalhanoğlu dilepas secara gratis dan tidak memberikan kontribusi penting bagi Inter. Kemudian ada Lautaro Martinez yang menurut mereka hanya bisa mencetak gol ke gawang Salernitana. Jadi itu 4 pencapaian mereka, 4 gol mereka, ya sudah nggak apa-apa. Milan tadi malam menang 3-4 atas Inter. Bebas. Salah satu yang menjadi perhatian gue tadi malam itu Simone Inzaghi kerap kali menurunkan formasi susunan pemain yang berbeda dengan prediksi media. Dia gokil, kayaknya nggak ketebak ya. Dan yang paling menarik ya tentu saja sudah 3 kali berturut-turut kita nggak lihat Zeko Lautaro lagi. Aduh, bahagia banget. Zeko Lautaro dipecah dan akhirnya membuat keduanya justru bermain lebih bagus. Sebelumnya Korea berduet sama Zeko 2 kali, kali ini Korea dengan Lautaro dan menghasilkan 1 assist untuk Lautaro. Golnya Lautaro yang pertama tuh Lautaro banget deh, itu trademarknya Lautaro. First time volley itu dia berulang kali kayak gitu. Dia memang bukan tipikal penyerang yang gocek-gocek gitu ya, meliuk-liuk. Dan gol yang kedua sebetulnya yang congkelan itu jarang tuh Lautaro kayak gitu. Biasanya dia nggak tenang tuh, tapi untung aja gol. Yang gol pertama asisnya Darmian. Ini harus jadi perhatian juga bagi Dumfries. Nggak pernah dia asis-asis model kayak gitu. Dia mainnya nusuk-nusuk. Ngomong-ngomong Dumfries, dia nge-share foto lagi selebrasi kemenangan, terus dia ngintip di belakang gak dapet tempat, kasihan banget. Kemudian gol terakhir, siapa gol terakhir? Gue jadi lupa. Oh ya, Robin Gosens. Setelah dia ngantar-ngantar barang, dia akhirnya mengantar bola ke gawang Milan. Itu golnya juga tipikal Gosens banget ketika di Atalanta. Waktu umpannya Brozovic, teman-teman, itu keren banget sih. Kita tahu sendiri di babak kedua ketika Brahim Diaz masuk, wah dia mengacak-acak lini tengah Inter kan dengan liukan-liukannya, akhirnya dibalas oleh Brozovic, umpan dari Vidal. Si Brahim Diaz nggak sanggup ngejar Brozo, akhirnya Gosens yang mencetak gol. Tapi memang itu tipikal si golnya, tipikal si Gosens banget juga sih. Gosens ngomong gini, I always try to make it to the far post. Saya selalu mencoba untuk tiang jauh. Jadi memang si Gosens pun mengakui itu akan membuat para back susah untuk mendekati saya. Saya sangat bahagia mencetak gol, tetapi saya lebih bahagia lagi karena bisa berkontribusi bagi tim. Asik deh. Inzaghi di konferensi pers juga ngomong bahwa pergantian pemain di Super Cup waktu kalahin Juve menolong kita untuk menjuarai trofi. Tetapi ketika derby yang terakhir yang kalah, itu pergantian pemain disebut sebagai biang kerok. Dan saya belajar dari situ untuk pergantian pemain. Saya ingin semua kritik menjadi sesuatu yang konstruktif, yang membangun. Hebat juga Inzaghi. Inzaghi juga ngomong bahwa I have 5 feet forward. Saya punya 5 penyerang yang sedalam kondisi bugar. Pelatih yang akan menentukannya setiap hari. Yoi. 5 striker kita. Zeko, Lautaro, Alexis Sanchez, Korea, dan yang satu lagi gue nggak tahu tuh zona cadangan, kayak nggak jelas anjir si Caicedo tuh. Zona Caicedo gue pikir zona mencetak gol di atas menit 90, ternyata zona Caicedo zona cadangan anjir. Kemudian Lautaro Martinez di konferensi pers setelah pertandingan juga ngomong, I was keen to play a big role today. Gue memerankan peran besar dalam pertandingan hari ini karena my parents, wife, and daughter were all in attendance. Jadi ternyata istri, orang tua, anaknya semuanya di bangku penonton. Udah setiap hari aja lah, datang lah, biar Lautaro gacor kayak gitu. Ini dari Gazzetta dello Sport ya. Ini Gazzetta dello Sport apa? Oh iyalah, Gazzetta dello Sport juga membahas
tentang Lautaro Martinez. Dia mencetak gol. Ada yang bilang sebelumnya dikritik bahwa musim lalu Lautaro Martinez mencetak 19 gol tuh karena Lukaku. Tetapi dengan 2 gol tadi ke gawang Milan, Lautaro Martinez berarti musim ini juga sudah mencetak 19 gol. Wah, memang ya sudahlah, memang kadang striker tuh naik turun lah. Nggak cuma striker, semua pemain. Tadi malam untuk jumlah penontonnya 74.508. Memang interest itu gila-gilaan sih. Apalagi ya teman-teman yang menarik. Tetapi memang yang nggak bisa dipungkiri adalah di babak kedua kita masukin Edin Dzeko, Alexis Sanchez, Arturo Vidal. Tahu sendiri, Sanchez, Vidal juara Copa America, kemudian pernah bermain di Barca gitu ya. Edin Dzeko juga juara bersama City, top skor juga. Sementara Milan memasukkan Gabbia dan Krunic. Jadi dari sini aja udah kelihatan perbedaan skuad Milan dan Inter. Tapi yang paling gue suka lagi ketika Perisic nyapu bola dari Kessie. Terus akhirnya siapa waktu itu? Siapa yang dapat bola? Terus habis itu Brozovic ke Korea ke Lautaro Martinez. Jadi Croatia Connection membuat counter attack kita di gol kedua berbuah manis, gokil sih. Yang tentu saja menjadi menjadi perbincangan tadi malam, apakah gol dari Benacer tuh harusnya offside? Kalau di peraturan sih ada tuh. Ini gue tampilin. Jadi kalau ada pemain yang berada di depan kiper menghalangi bola, melakukan pergerakan dan berpotensi menerima bola, itu akan dianggap sebagai offside. Kecuali dia diem aja kan, atau dia berjalan maju aja gitu. Kebanyakan kan kayak gitu. Nah itu nggak dianggap offside. Padahal kalau dilihat-lihat posisinya si Handa udah bengong. Handa tetap menjadi Handa di babak kedua. Tetapi di seluruh pertandingan sih, nggak di babak pertama. Di pertandingan tadi malam gue salut sih buat Handa, dia menepis banyak peluang. Ada dari tendangan jarak jauh, siapa tadi malam tuh, Saelemaekers atau dari Calabria, Leao juga berapa kali. Salut sih buat Handa. Untuk ada 2 akun AC Milan nih, dia bilang gini kalau si Info Milan ID, melihat hasil Liverpool MU ada perbedaan gap kualitas kedua tim saat ini. Liverpool dibangun oleh pelatih yang sama bertahun-tahun, sementara MU enggak gitu kali ya. Sedangkan hasil Inter dan Milan bukan perbedaan gap keduanya, tapi keputusan yang dianggap menodai pertandingan. Keputusan apa? Theo Hernandez diving, itu Perisic nggak nyentuh apa-apa, terus pala si Korea yang ketendang, pala si Theo Hernandez yang begaya-begaya kesakitan, marah-marah karena kartu kuning. Astaga, Theo Hernandez tuh nyebelin banget. Itu dari Info Milan ID. Sementara ada akun AC Milan apa lainnya ya yang ngebahas Inter. Tapi di luar itu gue ingin ngundang Milanisti garis keras. Nanti sore jam 5 kami akan ada ngobrol-ngobrol ngebahas pertandingan. Tapi live-nya dari Instagram, dari YouTube ini ntar gue tes bisa nggak dari Instagramnya gue capture videonya, gue masukin live dari YouTube. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat langsung dari live Instagram, silahkan di Milanisti garis keras Real jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat nanti. Gue pengen dengar alasan dia kan suka banget ngejek-ngejek Inter. Kita lihat pendapat dia tentang pertandingan tadi malam. Handanovic gue balik lagi ke Handanovic. Menurut dari skor dari beberapa rating juga mengatakan dia nilainya 8, Mike Nance sementara 5. Kalau teman-teman setuju nggak siapa pemain terbaik tadi malam? Kemudian apalagi ya yang menarik ya, duet Korea Lautaro bagus banget sih tadi malam. Gue seneng banget, dan yang lebih seneng lagi bisa ngeliat muka Adriano tersenyum lebar karena kemenangan kita. Di babak pertama Lautaro gokil banget sih, langsung ngebungkus. Kita udah beberapa kali, 3 pertandingan terakhir kita selalu kayak gitu ya, kill the game sejak babak pertama. Di babak kedua kita tinggal maintain tenaga sama kontrol pertandingan aja, dan itu gue suka banget yang kayak gitu. Terus apalagi teman-teman yang menarik dari tadi malam, sudah sih AC Milan yang ternyata memang sebelumnya clean sheet, tadi malam langsung dirapel 3 gol. Dan ini menurut data Opta sejak 2011 Inter untuk pertama kalinya masuk ke final Coppa Italia. Yoi, Simone Inzaghi layak diberikan kontrak panjang. Kemudian Lautaro Martinez has been involved in each of the last 3 goals. Dia telah ikut terlibat dari 3 gol di 5 pertandingan, the first 5 minutes of play. Lautaro Martinez selalu terlibat di 3 gol di 5 menit derby. The first 5 minutes of play. Oh, jadi golnya Lautaro Martinez ternyata selalu ada di 5 menit pertama di 3 derby. Gue baru tahu loh. Ternyata hebat banget sih Opta bisa sampai punya data kayak gitu.
apalagi ya data dari Opta yang menarik. Ini adalah 14 kali. Ini adalah yang ke-14 dalam sejarah Inter lawan Milan bertemu 4 kali dalam satu musim. Berarti enggak, kalau di Liga kan cuma 2 kali. Sebelumnya pernah kok di Liga 2 kali, terus semifinal Liga Champions home and away 2 kali. Tapi ini adalah pertemuan yang ke-14. Di 7 pertandingan terakhir, Rossoneri has been remain unbeaten in all 4 seasonal matches. Jadi kalau ketika pertemuan yang 4 kali dalam semusim, Milan menang lebih banyak ternyata. Tapi tadi malam kita menang, berarti di musim ini di leg pertama, paruh pertama Liga Milan menang, paruh kedua kita paruh pertama seri ya. Paruh pertama seri, kedua Milan menang, kemudian di Liga kita di Coppa Italia kita 0-0 dan sekarang menang. Berarti seri nih, 1 kali menang, 1 kali kalah, 2 kali seri. Jadi bingung sendiri sih anjir. Untuk teman-teman tadi malam siapa man of the match-nya menurut teman-teman? Kalau menurut gue, bingung gue. Brozo nunjukin ke dia bagaimana cara menyerang gitu ya. Padahal Brozo selama ini nggak pernah nusuk sejauh itu. Kemudian backnya solid banget kita. Bastoni semoga nggak cedera. Perisic seperti biasa kelihatan kayak doping, maju mundur. Dia tadi malam lebih banyak memberikan andil dalam sisi pertahanan. Terus Lautaro Korea juga bagus. Zeko Alexis juga membuat permainan yang tidak tetap Inter bisa menekan. Barella dan Brozovic bagus. Hakan Çalhanoğlu yang menurut gue tadi malam bermainnya kurang bagus. Dan sayangnya karena kita ada pergantian Bastoni sama Danilo D'Ambrosio, kita nggak bisa masukin Dumfries. Padahal kalau masukin Dumfries, Theo Hernandez bisa berpeluang berpeluang kartu merah. Kalau menurut teman-teman gimana pertandingan tadi malam? Puaskah? Siapa di sini fans dari Milan yang sedang lemah letih lesu dan berbeban berat? Kita lanjutin ngobrol nanti dengan Milanis di Garis Keras Real di Instagram. Silahkan yang mau tanya-tanya. Yang penting, semoga mental Milan down, kemudian nanti lawan Lazio kalah, dan kalau Inter menang lawan Roma sementara Milan kalah lawan Lazio, game over untuk perebutan Scudetto. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you.